Siap, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sudah berjeda dulu ya dengan membaca bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad apa? Apa? Ada keterangan nih? Enggak ada. Mbak Mas Surah, iya. Bapak Riza, ya. Minggu kemarin masih nggak sih kita belajar tentang apa? Belajar tentang sholat jenazah. Iya, belajar tentang sholat jenazah. Hari ini kita akan belajar tentang Sholat fardu dalam kondisi tersebut. Sebelum itu ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih nonton film perang-perangan gitu? Mana Bu? Pas itu. Pas ya? Iya. Ada adegan perangnya? Ada sama itu penjahat apa namanya? Serigala itu. Oh iya iya. Bayangkan nih kalian itu ikut perang, musuh di depan nih, di depan masih main apa tembak-tembakan lah, atau panahan lah, atau masih dijual lah ya. Nah tiba-tiba terdengar suara azan. Nah ibu mau tanya, kalau masih perang seperti itu dengar suara azan, apakah kita boleh meninggalkan sholat apa tidak? Boleh kenapa soalnya? Karena kita sedang melaksanakan Islam. Harusnya itu lagi ya. Jadi walaupun kita masih perang, kita nggak boleh meninggalkan sholat. Nah, judul pembelajaran kita hari ini, ibu harap kalian itu mampu menjelaskan pengertian apa itu sholat fardu dalam kondisi tertentu, pengertian dan juga tata cara sholat khauf. Sebagai bukti bahwa cinta kepada Allah itu tidak boleh luntur bahkan dalam keadaan takut sekalipun atau masih kan. Karena apa sih itu sholat fardu dalam kondisi tertentu? Jadi sholat fardu dalam kondisi tertentu yang pertama adalah terus itu maksudnya pelaksanaan sholat yang tertunda dibandingkan kondisi normal. Lalu ada darurat. Dalam situasi darurat seperti saat sakit, saat perang tadi, saat dalam perjalanan juga, dan lain sebagainya. Lalu ada unsur rusak. Apa sih rusak itu? Rusak itu adalah pintar sekali keringanan sebagai bukti kasih sayang Allah agar ibadah itu tidak memberatkan hambanya. Nah, salah satu sholat dalam kondisi tertentu adalah sholat dalam keadaan perang atau disebut dengan sholat khauf. Apa sih sholat khauf? Secara bahasa, khauf itu berarti takut. Sholat khauf menurut istilah adalah sholat fardu yang dilaksanakan saat dalam kondisi takut, ancaman musuh atau sedang dalam bahaya besar seperti perang tadi. Nah, intinya dalam sholat khauf itu tetap waspada, namun tetap tidak tidak merupakan sang pencipta kita. Jadi, walaupun kita masih dalam keadaan takut atau perang, kita masih diwajibkan untuk sholat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat ya. Ada dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 102. Itu boleh minta tolong dibacakan. Siapa yang mau? Oke, baik. Saya silakan dibacakan ayatnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza taqatil fa'qul sholat fa'qul minhum ta'awudul abdan wa idza taqatil fa'qul والذين كفروا لا تقولون عن أمثلتهم وأمثلتكم فيميلون عليكم إذا تقولون ولكن عليكم من بياتكم ألم من أمر الأرض الله أنقذهم مغفرة إن الله أعد للكافرين عذابا
Tidak perlu lagi. Masya Allah, tangan Mbak Risa. Terima kasih ya Mbak Risa sudah membacakan dasar hukum dari ada sama ini. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 ini, ayat ini turun pada saat Rasulullah SAW memimpin pertempuran. Nah, ayat itu menunjukkan bahwasanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan meski ada perlu atau tidak ada di depan mata kita. Jadi sholat itu punya wajib walaupun masih kita dalam keadaan takut ataupun dalam situasi genting seperti saat perang hari. Nah, di sini ada tata cara sholat khauf. Tata cara sholat khauf ini ada 3 macam, tapi yang kita akan bahas hari ini 2 macam saja. Yang pertama, musuh berada di arah kiblat. Misal, kiblatnya mana ya? Misal kiblatnya sini ya, misal kiblatnya di sini. Nah, tata cara sholat khauf kalau musuh itu berada di arah kiblat, imam membagi jemaah menjadi 2 shaf. Misal ini imamnya. Nah, yang pertama, yang barisan pertama ini, yang kedua yang barisan ketiga. Lalu semua shaf takbir dan ruku bersama imam. Saat takbir sampai ruku sampai ruku itu semua shaf maupun shaf pertama maupun shaf kedua itu mengikuti imam. Jadi imam takbir, ya maunya takbir, ruku dan juga ruku. Yang ketiga, imam dan shaf 1 sujud, shaf 2 berdiri berjaga. Nah, saat misalnya ini mau sholat subuh nih, saat tadi kan sampai ruku sampai tinggal masih mengikuti imam ya. Nah, saat imam bersujud itu shaf yang kedua yang belakang itu masih tetap posisi tidak mengikuti imam, tapi yang barisan pertama mengikuti imam. Nah, untuk apa? Untuk shaf 2 itu berdiri berjaga, siapa tahu tiba-tiba musuh menyerang kan, jadi shaf 2 bisa langsung melawannya. Dan poin ini imam juga shaf pertama. Nah, langkah yang keempat bergantian di rakaat berikutnya. Jadi tadi saat imam dan shaf pertama sujud lalu bangun itu masih mengikuti ini. Nah, di rakaat kedua saat sujud yang di rakaat kedua itu tadi kan imam dan shaf pertama. Nah, rakaat kedua ini imam dan shaf kedua. Jadi shaf pertama yang berjaga yang berdiri ya. Lalu tasyahud dan salam bersama-sama. Jadi strategi itu agar selalu ada mata yang mengawasi musuh saat yang lain sujud. Jadi ada teman yang masih mengawasi musuh agar imam dan juga yang pertama ataupun yang kedua tadi saat sujud tiba-tiba ada perlawanan dari musuh itu shaf yang masih berdiri itu bisa melawannya. Cara yang kedua, musuh berada di arah selain kiblat. Misalnya musuh di belakang sana. Tadi kan kiblat sini, musuh di arah kiblat ya, berarti musuh di sini. Kiblatnya bisa di sini, berarti musuh berada di arah selain kiblat, bisa di belakang. Jadi kan kita punya ke sana ya. Nah, cara yang pertama itu imam membagi jemaah menjadi 2 kelompok seperti tadi, shaf 1 dan shaf 2. Yang kedua, kelompok A sholat 1 rakaat bersama imam, kelompok B berjaga. Seperti tadi sholat subuh. Jadi shaf pertama ini sholat mengikuti imam ada di sana. Nah, tapi kelompok yang B itu maksudnya ke musuh sana, belum mengikuti sholat. Jadi pada rakaat pertama itu imam sholat bersama shaf yang pertama. Lalu kelompok A menyelesaikan sholat sendiri lalu ganti posisi jaga. Nah, saat masuk ke rakaat kedua, imam itu masih dalam posisi rakaat kedua, tapi membacakan bacaannya itu yang suara-suaranya panjang. Agar apa? Agar agar yang pertama tadi bisa menyelesaikan secara cepat, jadi bisa bergantian dengan shaf yang kedua tadi. Lalu kelompok B atau shaf kedua masuk rakaat kedua bersama imam. Nah,
strateginya seperti tadi agar selalu ada mata yang mengawasi musuh saat yang lain itu bersetuju. Jadi kalau cuma dari penjelasan ibu doang kalian masih bingung ya. Iya. Nah, agar tidak bingung kita akan menonton bersama-sama ya. Mengenai pelaksanaan sholat kali ini, Rasulullah mengajarkan ada 3 cara. Yang pertama, jika musuh bukan berada di arah kiblat dan jumlahnya sedikit, maka imam membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap musuh, satu kelompoknya lagi berada di belakang imam. Imam mengerjakan sholat sebanyak 1 rakaat bersama kelompok pertama. Ketika imam berdiri untuk rakaat kedua, kelompok pertama menyegerakan sholat sisanya, sebab berpisah dengan imam. Setelah selesai sholat, kelompok pertama menghadap musuh, lalu kelompok kedua melakukan sholat. Bagi imam disunahkan untuk memperpanjang bacaan agar yang baru mulai sholat bisa mengikuti imam. Ketika tasyahud akhir, kelompok kedua menyegerakan sholat sisanya. Bagi imam disunahkan untuk menunggu kelompok kedua ini agar bisa bersama-sama saat salam. Kedua, jika musuh berada di arah kiblat, imam membuat 2 saf. Takbir dilakukan dengan 2 saf itu. Saat sujud rakaat pertama, imam dan saf pertama melakukan sujud, saf kedua tetap berdiri berjaga-jaga. Jika imam sudah mengangkat kepalanya, barulah saf kedua bersujud dan mengikuti imam. Kemudian saat tasyahud akhir, imam dan 2 saf itu bersama-sama salam. Gimana? Ibu penonton apakah makin pusing atau makin paham? Oke. Kita masuk ke diskusi. Tadi kan udah menonton ya. Nah, apa sih perbedaan urutan sholat khauf saat musuh itu di arah kiblat dengan musuh datang dari arah samudra? Siapa yang mau menjawab angkat tangan? Oke, Mbak Faida. Kalau musuh dari arah kiblat itu semuanya tubuh bersamaan, tapi sujudnya tidak bareng. Jadi kalian menambah saf 1 dan saf 2. Tapi kalau musuh dari arah kiblat, kelompok yang saf depan itu sholat dulu 1 rakaat bersama imam. Lalu selanjutnya saf pertama itu menyelesaikannya sendiri. Dan imam disunahkan untuk membaca surat panjang agar kelompok yang kelompok kedua itu bisa masuk ikut sholat mengikuti imam. Dan saat tasyahud akhir, imam disunahkan untuk menunggu kelompok kedua agar menyelesaikan sholatnya. Betul nggak nih yang anak-anak? Betul. Untuk kemarin berarti sudah paham semua ya. Oke, karena waktu kita ini sudah mepet jam istirahat, jadi kita kalian sudah lapar. Jadi untuk praktek tata cara sholat khauf kita sambil dipertemukan ya anak-anak. Ya Bu. Sebagai gantinya kita akan bermain. Oke, di sini kita akan main quiz atau games. Nanti kalian masuk satu persatu. Di sini ada 5 soal. Masuk satu persatu. Nanti klik kita masuk satu persatu ke depan laptop itu untuk klik yang ini putar. Kami kliknya di sini ya. Nah, nanti ini lalu putar. Nanti soal yang kalian dapat harus kalian jawab. Kalau jawabnya salah gimana Bu? Gak apa-apa. Kita yang namanya juga belajar di nggak harus semuanya itu benar. Belajar juga butuh proses. Oke, siapa yang mau terlebih dahulu? Aku. Kita lihat dapat apa ini? Susah sekali Bu. Nah, sholat fardu hukumnya adalah wajib, betul ya. Silakan. Oke, lihat kita dapat apa?
dengan rusa. Yeay. Apa ya? Satu dimaksudkan dalam Suasana peperangan. Nanti soal yang terakhir cepetan siapa yang sholat khauf dilakukan pada saat takut dan bahaya. Yang terakhir jawaban lagi ya. Sholat silakan dibaca ya anak-anak. Sholat darurat boleh dilaksanakan bila seseorang mengalami keadaan Ayo. A. Sakit atau jalan. Yeay. Oke. Setelah main game tadi, setelah ibu bilang tadi, apakah ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, ibu mau tanya nih. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Aku. Oke, Bapak Bibi. Kita harus sholat walaupun di kondisi tertentu seperti sholat dengan cara yang lebih fleksibel karena dalam kondisi darurat. Terus sholat yaitu namanya sholat khauf, yaitu sholat saat kondisi peperangan atau bahaya. Boleh dilakukan dengan dua cara, yaitu salah satu musuh di arah kiblat, yaitu gantian musuh saat sujud, dan yang kedua musuh di arah selain kiblat, ganti per kelompok tiap rakaat. Tadi sudah dijelaskan di surat An-Nisa dulu, ayat 102. Oke, pindah sekali sekarang jadi Quran dan kata-kata hari ini. Salat adalah bukti sutra. Jadi jangan biarkan ia fokus dalam keadaan apapun. Jadi kita harus kita menjalankan sholat walaupun dalam situasi berbahaya ataupun masih di situasi genting sekalipun ya. Aku terlebih akhiri akan kasih kalian oleh-oleh. Mau nggak? Mau. Ibu, lalu siapa? Ibu akan kasih PS. Silakan kerjakan halaman 100 sampai 105. Soalnya jangan ditulis, tinggal tulis jawabannya saja. Nanti minggu depan kumpulkan ya. Kalau begitu mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.